nama saya Alvan Kurniawan, NIM E2019-3164. Nama saya Putra Anggraini Puspita Dewi, NIM E2019-3165. Nama saya Rafiatul Fitriah, NIM E2019-3168. Baik, nama saya Alvan Kurniawan, NIM E2019-3164. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipaparkan di cover sebelumnya, yaitu pertanyaan-pertanyaan tentang membuktikan contoh kasus Al-Quran, bukti dalam sebuah contoh kasus bahwa hadis sebagai penjelasan dari Al-Quran, dan semua saya akan menjawab. Pertanyaan nomor 1, yaitu buktikan dalam sebuah contoh kasus bahwa Al-Quran mampu menjawab tantangan zaman. Nah, kasusnya dalam menjawab tantangan zaman seperti contohnya sekarang kita tidak usah jauh-jauh, bahwasanya manusia pada zaman sekarang pasti akan takut atas kelaparan, mungkin kehilangan harta, dan yang ditakutkan, dan itu memang benar-benar sudah ada di firman Allah yang disampaikan pada surat Al-Baqarah ayat 155 yang berisikan, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi di sini ketika kita lebih kejerumus ke duniawi, maka dalam surat ini mengartikan bahwa kita akan merasa sedikit takut akan kelaparan atau kehilangan harta, apalagi pada saat ini memang sudah terbukti pada pandemi saat ini banyak orang yang di-PHK, yaitu banyak orang yang kehilangan harta, dan gara-gara kehilangan harta sampai-sampai orang tidak bisa makan dan muncullah kelaparan. Cuman di sini, dan berikanlah kabar gembira, pasti Allah menjanjikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi cobaan ini gitu. Jadi Allah ini memang benar-benar akan menguji kalian dengan aneka musibah, dan hanya orang-orang yang bersabar dan ikhtiar yang bisa lolos dan menghadapi musibah-musibah yang diberikan oleh Allah, dan atau disebut juga cobaan gitu. Baik, selanjutnya ke pertanyaan nomor 2, yaitu di sini kan meminta buktikan dalam sebuah contoh kasus bahwa hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Jadi yang saya sebagai buktinya seperti ini, surat Al-Maidah ayat 3 yang firman Allah, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, yaitu yang berisikan diharamkan atasmu bangkai darah dan daging babi. Nah, di sini kan sudah disampaikan di firman Allah. Lalu dalam ayat ini tidak ada kecuali semua bangkai dan darah diharamkan untuk dimakan. Sunnah Rasulullah SAW mentaksiakan atau mengecualikan darah dan bangkai tertentu itu. Jadi diperbolehkan seperti darah yang dimaksud di sini. Lalu seperti darah yaitu seperti apa? Darah itu seperti air susu. Nah, di sini seperti kalau bangkai yang boleh dimakan yaitu contoh bangkai ikan-ikan yang berada di laut gitu. Lalu di sini bahwa hadis itu adalah sebagai contoh hadis memperjelas di Al-Quran ini. Hadisnya memperjelas dalam firman Allah, yaitu yang berisikan surat Al-Maidah ayat 3 ini. Hadisnya berjelas, yaitu yang berisikan telah dihalalkan kepada kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Yang dimaksud 2 macam bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Sedangkan yang dimaksud 2 macam darah adalah ati dan limpa gitu. Jadi di sini sama hadis lebih diperjelas bahwa di firman-Nya itu kan diharamkan atasmu bangkai dan darah daging babi. Nah, di situ kalau di firman Allah itu hanya sebatas gitu, dan sama hadis ini sudah diperjelas. Jadi ini contoh atau pembuktian yang sudah aktual bahwa hadis itu memperjelas firman Allah. Baik, kita menuju ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana pendapatmu tentang orang yang selalu mengatakan semua permasalahan itu harus kembali kepada Al-Quran dan hadis? Menurut pendapat pribadi saya, jika ada seseorang yang memiliki pendapat seperti itu, menurut saya yaitu orang tersebut memiliki pengetahuan yang sangat dangkal. Karena apa? Jika di Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa permasalahan hukum, untuk menyelesaikan hukum itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, di situ ada 4, dan di sini disebutkan 2.
Jika memang ada permasalahan, jika tidak ada Al-Quran, kita cari di hadis. Kalau tidak ada, kita cari di ijma, dan kita cari lalu di qiyas gitu. Atau jika suatu permasalahan itu sama-sama tidak ada atau tidak ada penyelesaian atau hukumnya, itu akan menjadi tanggung jawab para ulama, dan para ulama musyawarahkan mencari hukum yang baru. Tetapi pemusyawarahan itu tidak luput atau tidak lepas dari Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Jadi gitu. Meskipun ada ulama itu bermusyawarah, tetapi tidak semena-mena dia menciptakan hukum, tetapi harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat ya. Pertanyaan keempat ini, jadi jelaskan bagaimana solusi yang ditawarkan agama Islam dalam menyikapi wabah COVID-19 seperti saat ini. Seperti ini sekarang MUI itu mengeluarkan fatwa-fatwa atau peraturan bahwa kita tetap diperbolehkan sholat berjamaah di masjid, tapi harus diberi jarak minimal 1 meter. Nah, bukan memang benar bahwa menyempurnakan sholat berjamaah yaitu merapatkan barisan dan mengisi shaf yang kosong. Cuman sekarang memang keadaannya kita sedang melawan virus atau berjuang melawan virus COVID-19. Nah, melawan ini sama dengan berikhtiar. Nah, ini cara kita berikhtiar untuk memutus tali COVID-19 ini. Ya, caranya dengan kita tetap sholat, tetap kita berdoa, tetapi tetap ada aturan seperti menjaga jarak, terus mengurangi seperti mengikuti acara-acara jamaah pengajian, karena itu bisa meningkatkan atau berisiko untuk terpapar virus COVID-19. Lalu caranya memang benar ya, memang urusan mati atau enggaknya itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Cuman di sini kita lebih berpikir yang positif saja. Yang ditakuti di Islam ini begini. Yang ditakuti jika kita terpapar lalu kita menularkan dan yang tertular itu mati, itu sama saja kita membunuh tanpa mengetahui. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kita tetap bisa beribadah tanpa mengurangi pahala meski di rumah saja. Jadi gitu. Jadi kita tetap taati peraturan yang MUI keluarkan. Seperti jenazah yang dikuburkan harus mentaati protokol yang sudah MUI fatwanya keluarkan. Seperti tidak boleh mengadakan tahlilan, itu bukan dimaksud tidak diperbolehkan. Cuman dengan masa pandemi seperti ini, kita lebih menghormati peraturan atau menganjurkan peraturan pemerintah, karena peraturan yang dikeluarkan MUI ini jika kita tekuni atau kita memiliki sifat disiplin, itu insya Allah bisa memutus tali COVID-19 ini. Jadi itu untuk menjawab atau menyikapi seorang muslim menyikapi wabah COVID-19 ini. Baik, selanjutnya nomor 5. Nomor 5 ini yaitu soalnya jelaskan urgensi pentingnya mempelajari Al-Quran dan hadis dengan bidang atau jurusan yang ada jalan sekarang. Nah, memang penting kita mempelajari Al-Quran dan hadis, karena supaya apa? Kita bisa tahu bagaimana peraturan-peraturan yang harus kita jalani di dalam Islam atau sesuai syariat Islam. Nah, karena kita ini hidup di dunia ini hanya sementara. Jika kita mempelajari Al-Quran dan hadis lalu kita kaitkan atau ilmu-ilmu yang dari Al-Quran dan hadis yang lalu kita kaitkan kepada pekerjaan kita, insya Allah urusan dunia kita insya Allah lancar, dan urusan akhirat pun juga ikut lancar. Jadi gini, mempelajari Al-Quran dan hadis itu kita supaya ketika melakukan sesuatu yang berhubungan dengan keuangan atau berhubungan dengan uang atau berhubungan dengan dunia, nah kita harus memiliki pedoman, yaitu pedoman Al-Quran dan hadis. Nah, jadi pekerjaan apapun yang kita jalani sesuai syariat Islam, insya Allah kita tidak terjerumus
pada urusan dunia saja, jadi kita bisa mengerem. Contohnya, jika kita terfokus ke dunia saja, jadi maksud saya, maaf ya, jadi jika kita terjerumus ke dunia saja itu bisa mengakibatkan kita buta akan dunia, bahwa dunia itu memang untuk sementara, bahwa harta, keuangan semua itu tidak dibawa untuk mati. Bahwa jadi gini, hidup ini kita harus seimbang atau balance. Jadi urusan dunia ya juga ada, tetapi dan urusan akhirat juga ada. Lah dulu guru saya pernah bercerita bahwa jika kita lebih mementingkan urusan akhirat, insya Allah urusan dunia tak bakal ngikut. Nah, jadi akhirat ini akan menjadikan kepala buat semua urusan yang berada di dunia dan akhirat. Jadi kan semua yang mengatur ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah dekat dengan Allah, yang dimaksud sudah dekat, kita sudah dekat atau sudah menjadi orang yang memang benar-benar dekat sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah urusan dunia kita itu akan menjadi sepele masalah itu, karena masalah itu tidak luput untuk penyelesaiannya, yaitu atas kehendak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiatul Fitriyah, NIM E20193168. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan di sini. Zaman ya. Sekian banyaknya permasalahan yang menimpa manusia, itu tidak semerta-merta menimpa begitu saja. Namun memang Allah menciptakan masalah untuk memberikan petunjuk atau hikmah di balik semua itu. Seperti contohnya, kenapa ujian yang kita hadapi itu bertubi-tubi itu ya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, yang mana artinya Allah tidak memberi seseorang itu melainkan sesuatu yang memang ia sanggupi itu. Jadi masalah yang Allah berikan itu memang udah Allah udah memberikan apa yang terbaik gitu untuk memberikan kita petunjuk, sehingga kita itu mampu mengambil hikmah dari semua permasalahan itu. Itu seperti halnya di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 98, yaitu yang berbunyi fa'idza qara'tul qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, yang mana artinya yaitu apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Yang mana dijelaskan dalam sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang berkata, sesungguhnya apabila Rasulullah SAW bangun untuk sholat malam, beliau memulai salatnya dengan membaca, Ya Allah, Maha Suci Engkau, segala puji bagimu, Maha Mulia namamu, Maha Agung zatmu, tiada Tuhan selain Engkau. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk, yaitu hadis riwayat Abu Daud Al-Baqi. Dari penjelasan tersebut maka sudah terbukti bahwasanya hadis merupakan sebuah penjelasan atau sebuah rincian dari sebuah lafaz di dalam Al-Quran. Di situ sudah sangat jelas sekali bahwasanya Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat Islam atau umat Muslim ya. Kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, di mana di dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali terdapat beberapa masalah yang dapat mereka jawab. Dan seperti halnya contoh nomor 1 tadi, di mana permasalahan terjawab oleh Al-Quran dan hadis.
Dan di dalam Al-Quran juga Allah berfirman di mana terdapat pada surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, dan jika kalian berselisih pendapat tentang satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu adalah lebih baik dan akibatnya pun juga lebih jelas. Nah, di situ Allah sudah menegaskan bahwasanya jika kita menghadapi masalah atau permasalahan selisih antara kedua belah pihak, maka kita harus berpatokan kepada Al-Quran dan hadis. Namun di situ kita harus juga sangat meneliti. Setelah kita meneliti di dalam Al-Quran, maka selanjutnya kita harus kepada hadis, karena hadis merupakan penjelasan dari Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu ikhtiar, yang mana ada beberapa ikhtiar di sini yang harus kita lakukan. Di antaranya yaitu seperti mencuci tangan menggunakan sabun atau air bersih, terus yang kedua menggunakan masker, dan yang ketiga menjaga kesehatan. Setelah ikhtiar maka kita harus doa. Namun di dalam 3 ikhtiar ini yang sangat ditekankan di dalamnya yaitu menjaga kesehatan, sebagaimana hadis Rasulullah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu menjaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya yaitu menjaga sehat sebelum sakit. Maka di situ sangat jelas bahwasanya kesehatan sangat penting dalam tubuh kita, sehingga kita dapat menjaga daya tahan tubuh untuk menghadapi COVID-19 di sini. Sebenarnya banyak sekali yang kita dapat di dalam Al-Quran atau hadis tentang bidang akuntansi, yang mana diantaranya yaitu larangan untuk berbuat curang, dan juga larangan untuk memakan harta orang lain, dan kebaikannya yaitu kita dapat berbuat adil kepada sesama, yang mana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 54, yang mana artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan itu sudah sangat jelas di dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam hadis, yang mana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang berbunyi yaitu Rasulullah saat berkhutbah beliau bersabda bahwasanya sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu terpelihara antara sesama kamu sebagaimana terpelihara hari ini, bulan ini, dan di negerimu ini. Jadi dari kedua pernyataan tersebut maka sudah sangat jelas sekali bahwasanya Al-Quran dan hadis sangat penting dalam bidang akuntansi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anggraini Puspita Dewi, NIM E20193165. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, buktikan dalam sebuah contoh kasus bahwa Al-Quran dapat menjawab tantangan zaman. Sekian banyaknya peristiwa di dunia itu bukan semata-mata diberikan begitu saja. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peristiwa tersebut untuk menguji manusianya dan memberikan hikmah
dari peristiwa tersebut. Contohnya, diberi cobaan sakit. Bagaimana kita dapat menyikapi cobaan atau peristiwa tersebut? Menyikapi dengan cara berobat dan berdoa serta tawakal kepada Allah. Hikmah dari cobaan tersebut adalah agar kita senantiasa menjaga kesehatan dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Buktikan dalam sebuah contoh kasus bahwa hadis adalah sebagai penjelas Al-Quran. Contoh kasus ini adalah peristiwa berwudu. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis di atas mentakrir dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan kedua tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuhilah kakimu sampai mata kaki. Di sini sudah cukup menjelaskan bahwa hadis sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang selalu mengatakan semua permasalahan harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis? Menurut saya, itu sudah jelas kebenarannya, karena hadis dan Al-Quran memiliki hubungan signifikan, sebab keduanya sama-sama sebagai sumber utama ajaran Islam. Selanjutnya, soal nomor 4. Jelaskan bagaimana solusi yang ditawarkan agama Islam dalam menyikapi wabah COVID-19 seperti saat ini. Yang pertama, kita harus menjaga kesehatan dengan baik, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikhtiar dalam melakukan pencegahannya, bertawakal kepada Allah, dan yakin kepada Allah akan kesembuhan. Soal terakhir, soal nomor 5. Jelaskan pentingnya mempelajari ilmu Al-Quran dan hadis dalam bidang akuntansi. Banyak sekali penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis tentang bidang akuntansi. Al-Quran dan hadis juga menjelaskan beberapa sikap buruk dan baiknya. Salah satu contohnya dalam berdagang. Kita tidak boleh merugikan konsumen atau berbuat riba. Karena riba tersebut hukumnya haram. Itu sifat buruknya. Dan sifat baiknya adalah kita bisa berlaku adil kepada konsumen satu dengan konsumen lainnya, dengan cara memberi harga kepada konsumen satu dan lainnya sama, tanpa melebih-lebihkan dan tanpa mengurangi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.